Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsita Laima MPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Gorontalo. Kali ini akan menyajikan tugas demonstrasi kontekstual modul 31, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi untuk tugas demonstrasi kontekstual kali ini, saya akan awali dengan tujuan pembelajaran. Calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah di lingkungan lain. Dan untuk memenuhi tugas ini, saya melakukan wawancara dengan 2 kepala sekolah. Yang pertama yaitu Kepala SMP Negeri 1 Gorontalo tempat saya melaksanakan tugas, dan yang satunya lagi adalah Kepala SDN nomor 10 Kota Barat Kota Gorontalo. Baik, kita ikuti wawancara saya dengan kedua kepala sekolah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saat ini saya sudah bersama dengan Kepala SMP Negeri 1 Gorontalo yang saya sapa dengan takdim nama beliau, Ibu Hajah Hasanah MPD. Insya Allah kurang lebih 15 menit ke depan saya akan melakukan wawancara dengan beliau terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, lebih sehat. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena di sela-sela pekerjaan kesibukan Ibu menjalankan sebagai kepala sekolah, hari ini Ibu bersedia diwawancara. Baik Bu, sebagaimana yang saya sudah sampaikan beberapa hari sebelumnya, wawancara ini terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya tanyakan ke Ibu, apa yang cukup saya berikan insyaallah. Baik, saya mulai dari pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tujuan moral? Ya, terima kasih. Terkait dengan identifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, ini tentunya hal yang sangat-sangat yang harus dihadapi oleh seorang pimpinan. Namun dalam kesempatan ini saya mencoba memberikan informasi terkait dengan dilema etika dan rujukan moral ini, tentunya dalam yang pertama itu tentunya kita memahami prinsip-prinsip terkait dengan dilema etika dan juga bisa menjelaskan konsep-konsep dilema etika maupun rujukan moral, dan tentunya untuk mengidentifikasi kasus seperti ini yang merupakan dilema etika dan rujukan moral itu biasanya kita butuh pemahaman terkait dengan prinsip-prinsip dilema etika dan rujukan moral tersebut. Jadi untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral itu fokus ke bagaimana penggunaan kaesia. Baik, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ini pertanyaannya memang luar biasa, ya harus saya jawab. Saya berusaha menjawab dalam kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, juga mengandung nilai-nilai yang kebajikan. Ini sangat-sangat luar biasa dalam pengambilan keputusan
keputusan yang tepat seperti apa, yang tentunya yang kita harapkan itu pengambilan keputusan yang sangat-sangat tepat dan dapat dilakukan melalui tentunya mempertimbangkan prinsip-prinsip etika dan moralitas yang relevan. Dan kita juga bisa merenungi implikasi jangka panjang dari setiap pilihan yang tersedia. Jadi di antara dua yang mengandung nilai-nilai kebajikan itu kita harus paham betul prinsip etika yang dapat membantu dalam situasi, termasuk prinsip tadi, prinsip keadilan, prinsip kemanusiaan, kemudian prinsip kerjasama, dan yang paling utama itu adalah prinsip integritas dalam Jadi masih tetap dengan fokus di prinsip-prinsip ketika prinsip etika melalui selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini? Terkait dengan pertanyaan ini, langkah yang dilakukan selama ini tentunya yang pertama kita mengidentifikasi masalah. Itu langkah pertama, secara jelas dan terrinci, supaya jelas masalah apa yang kita hadapi itu, sehingga dalam pengambilan keputusan juga bisa jelas dan objektif. Kemudian identifikasi prinsip-prinsip etika itu sendiri dan moralitas yang relevan. Kemudian evaluasi konsekuensi tentunya. Konsekuensi yang kita sudah pilih, kita putuskan itu kita harus bertanggung jawab. Kemudian prinsip-prinsip etika dan moralitas yang relevan juga itu yang memiliki dampak positif yang sangat, yang paling besar dan dampak negatif yang paling kecil itu yang Ya, Bu. Jadi dari langkah-langkah yang sudah Ibu jelaskan tadi, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di etika? Pengambilan keputusan yang efektif itu tentunya kita tetap menggunakan prinsip etika dan moralitas yang baik. Kemudian mempertimbangkan implikasi jangka panjang. Saat mempertimbangkan itu tentunya solusi untuk kasus dilema etika itu apa. Kemudian jangka panjang dari setiap tindakan atau keputusan yang diambil. Kemudian juga kita bisa mencari opini dan perspektif lain tentunya dalam mencari itu kita melibatkan ahli tentunya. Kemudian berkomunikasi dengan jelas dan secara terbuka kepada semua pihak. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Tantangan yang dihadapi itu yang pertama itu kompleksitas masalah. Masalahnya seperti apa? Jadi itu yang kasus dilema etika seringkali memiliki banyak faktor yang saling berhubungan dengan dan terkadang bertentangan dengan satu sama lain. Ini sulit bagi pemimpin dalam hal dan ini merupakan sebagai tantangan. Kemudian keterbatasan informasi juga ini mempengaruhi tuntutan waktu yang ketat, kemudian perbedaan pandangan tentu karena dalam satu keluarga saja kita memang 12 orang saudara itu beda pandangan itu masing-masing, jadi itu yang menyatukan hal itu yang sangat merupakan faktor atau tantangan kanan emosional dan itu bisa menjadi tantangan. Oke, kalau satu yang menjadi tantangan itu pengambilan keputusan yang tentang ketetapan hukum, ya. Nah, terkait dengan waktu ini, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di etika? Apakah Ibu sudah menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang dibutuhkan? Iya, ini mungkin kita melihat konfliknya seperti apa, dilema etikanya seperti apa. Kalau itu
tidak bisa langsung diselesaikan di tempat. Tapi ini sesuai pengalaman saya, kita buat jadwal yang harusnya tentunya dari langkah-langkah itu kita mengidentifikasi masalah dulu, kemudian kita menganalisis opsi yang tersedia, kemudian kita bisa mempertimbangkan nilai dan prinsip etika dalam pengambilan keputusan, memilih opsi yang terbaik juga seperti apa dan melaksanakan tindakan. Kemudian tentunya waktu yang dibutuhkan itu juga menyelesaikan kasus itu dia bervariasi tergantung dari konflik yang kita hadapi. Masya Allah, luar biasa sekali Bu. Terkait dengan jadwal tadi, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang etika? Iya, yang mempermudah itu banyak berdasarkan literatur yang ada, kemudian pengalaman sebelumnya itu yang merupakan beberapa faktor ya. Kemudian juga kita harus keterampilan analisis, kemampuan untuk menganalisis kasus situasi yang ada. Kemudian kesadaran moral, pemikiran kritis, juga konsultasi dengan ahli yang terkait dengan yang profesinya sebagai etika maupun moralitas seperti itu. Tentunya yang paling akhir itu pengalaman sebelumnya terkait dengan ini. Baik. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di bidang etika? Ya, pengalaman yang apa ya, sebagai pemimpin itu tentunya sebelumnya sudah punya pengalaman, itu yang menjadi dasar. Kemudian dalam pengambilan keputusan dalam kasus nilai etika juga penting mempertimbangkan nilai dan prinsip moral yang terkait dengan kasus. Ya, tentunya secara cermat, secara tepat kita melakukan mempertimbangkan berbagai opsi juga yang tersedia, kemudian tentunya kita konsultasi dengan ahli juga seperti itu. Jadi kesadaran akan kepekaan terhadap keterampilan analisis yang baik terhadap bagaimana membantu pengambilan keputusan setiap kasus dilema etika itu yang kita hadapi. Iya. Jadi alhamdulillah wawancara kita hari ini sudah selesai ya. Alhamdulillah juga Ibu sudah menjawab semua pertanyaan dari saya dengan sangat baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk waktunya. Ya, saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Jadi untuk wawancara sesi kedua, saat ini saya bersama Kepala SDN 10 Kota Barat yang kami sapa dengan takjim nama beliau, Bapak Hasan Usman SPD. Ya, dan insya Allah kurang lebih 15 menit ke depan saya akan melakukan wawancara dengan beliau terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak karena di sela-sela kesibukan Bapak menjalankan amanah sebagai kepala sekolah, Bapak masih bersedia untuk meluangkan waktu untuk ikut wawancara hari ini. Baik Pak, sebagaimana yang sudah saya sampaikan beberapa hari yang lalu bahwa wawancara ini terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya ajukan ke Bapak. Apa sudah bisa dimulai Pak? Ya. Ya, baik. Silakan. Ya, baik. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Terima kasih.
dalam hal identifikasi kasus-kasus yang berupa dilema etika sama rujukan moral ini, tentunya yang pertama saya lihat dulu dari nilai kasusnya itu yang bagaimana. Iya. Nilai kasusnya itu dia mengarah kepada pertimbangan dari mengarah ke dilema etika ataukah menjadi satu bentuk yang perlu diputuskan dari sebuah kasus rujukan moral seperti itu. Oh, baik Pak. Jadi langkah identifikasi yang Bapak akan lakukan adalah melihat nilai kasusnya yang Ya, pertama Pak ya. betul. Baik, selanjutnya selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Ya memang agak berat juga Iya, ya Pak, iya. menentukan satu kebijakan dari dua kepentingan yang sama benar. Iya. Ya, memang dalam hal ini tentunya saya mengambil sikap bagaimana melihat konteksnya, konteks kasusnya ini, mana yang lebih menonjol dari kepentingan yang dipertimbangkan ini, karena keduanya benar, mengambil sikap yang benar kedua belah pihak ini. Iya. Saya contohkan saja, misalnya dalam pemberian punishment, seorang anak itu menurut guru lain itu jadi hukuman bagi anaknya, anak sekolah. Tetapi menurut guru lain itu suatu pembelajaran bagi dia bagaimana cara, saya berikan contoh kasusnya ya. Iya Pak ya. Mungkin anak ini bikin satu kesalahan sehingga seorang guru menghukum anak ini hormat bendera. Oh iya, iya. Menghormat bendera. Tentunya menghormat bendera di sini di bawah terik matahari. Guru lain menilai bahwa ini hukuman bagi dia. Saya hukum dia dengan menghormat bendera di bawah terik matahari. Efek jerah lah kan Pak Ya, dikasih efek jerah. Iya. Tetapi menurut pandangan yang lain, karena itu sudah dihukum. Tapi menurut yang lain juga tidak demikian, bahwa anak ini diberikan pendidikan bagaimana menjadi cara cinta tanah air atau apalah, lebih punishment yang diberikan ini merupakan satu pembelajaran bagaimana dia cinta terhadap tanah airnya dengan menghormati bendera tersebut. Jadi seperti itu. Dan ini sulit untuk kita berikan keputusan mana yang lebih benar sebenarnya dari kedua pihak ini. Maka langkah tentunya yang saya akan tempuh, kita lihat dulu sasaran utama dari konteks masalah ini apa. Kemudian kita ajak keduanya, kedua pihak ini sebenarnya duduk permasalahan ini, kita cari akar permasalahannya apa, kita carikan keputusan, solusi. Baik Pak, menarik sekali Pak dari contoh yang Bapak angkat tadi. Saya teringat sebuah kejadian, memang kalau seperti itu akan ada dilema antara memberikan efek jerah dan memberikan efek pembelajaran Ya, Pak ya. seperti itu. Oke, ya Pak. Dan ini sering terjadi Pak ya. Oke, jadi selanjutnya mungkin ada hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti yang tadi itu Pak? Iya Pak. Yang efektif. Ya. Mungkin salah satunya yang saya anggap lebih efektif apabila menyelesaikan permasalahan yang sifatnya dilema Etika. dilema seperti ini, Ya. dilema etika seperti ini,
eh, akan lebih efektif bagi saya apabila kedua pihak ini dengan segala kerendahan hati dan kebesaran hatinya Ya. untuk bisa sama-sama dipertemukan untuk mencarikan solusi dan penyelesaian masalahnya. Oke, Itu ya, yang Pak. lebih efektif mungkin. Ya, jadi nanti mungkin Bapak sebagai pimpinan akan memediasi, Pak ya, Ya, memediasi. Oke, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Kalau tadi kan yang Bapak anggap efektif, alhamdulillah Bapak tadi sudah menyatakan bahwa Bapak akan memediasi antara guru yang ada sedikit miss itu ya, Pak ya, ya. benar, benar, benar. Oke, jadi untuk yang berikut ini kira-kira apa yang menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti itu? Dan memang setiap kebajikan yang kita ambil itu tantangan Oh juga itu iya lebih sih, besar. Pak. Iya, Dan oke. tantangan ini menurut saya ada dua poin besar yang menjadi tantangan dalam pengambilan kebijakan. Yang pertama tantangan dari dalam atau dari secara internalnya ada saja ketika saya seperti contoh saya menyelesaikan permasalahan dari tenaga kependidikan satu permasalahan dari dua orang guru yang keduanya menganggap benar Iya. ya, dan dua-dua keras hati untuk didamaikan. Ini satu tantangan. Nah, untuk menempuh eh, tantangan ini saya harus berkomunikasi dulu keduanya sebelum dipertemukan secara langsung dari keduanya. Saya tempuh dulu masing-masing untuk memediasinya. Kemudian saya undang mereka untuk bisa menyelesaikan bersama. Tantangan saya yang kedua, apabila tantangan itu yang datang dari luar, dan ini yang paling berat bagi saya. Tantangan dari luar ini yang memang paling berat. Sekiranya ada pihak-pihak luar yang menenggarai nanti pihak-pihak yang bermasalah di dalam lingkungan sekolah, akan ada pihak yang akan berpihak di salah satu pihak Iya. ini yang menjadi tantangan bagi saya. Apalagi ketika pihak yang dari luar ini adalah orang yang sangat berpengaruh, baik dia di pemerintahan maupun di bidang lain, ini tentunya akan menjadi tantangan. Dan saya diuji dalam hal ini, saya akan diuji Iya, Pak. bagaimana saya harus menghadapi ini. Bagi Pernah saya, mengalami itu, Pak ya? ya pernah, Oh, pernah. iya, Pak. Oke, Pak. Kemudian yang berikut, eh, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Ya, dalam hal ini Bu, ya saya mempertimbangkan bobot kasusnya itu bagaimana dulu. Siap. Kasusnya ini, bobot kasusnya ini perlu segera diselesaikan atau tidak. Kalau misalnya segera diselesaikan, maka tentunya saya akan tempuh mediasi untuk menyelesaikan keduanya, kedua pihak ini yang bermasalah. Namun ketika masalah itu masih perlu pertimbangan-pertimbangan dan kita butuh masukan dari pihak-pihak lain yang bisa membantu, tentunya ini akan saya jadwalkan kemudian, dan saya akan mengundang pihak yang bermasalah, tentunya juga akan mengundang pihak-pihak yang bisa membantu tersebut. Iya. Oke. Itu. Jadi mempertimbangkan bobot kasusnya, Pak ya. Nah, Kalau memang kasusnya sudah harus diselesaikan kan tidak mungkin di dibiarkan ya bergulir begitu, Pak ya.
nanti malah Tidak boleh jadi diundur-undur itu, ya akan malah jadi timbul masalah ya. baru lagi. Oke, ya. Ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika seperti tadi, Pak? Ya mungkin yang sangat membantu ini adalah faktor dukungan dari eh, mitra kerja sekolah, dalam hal ini komite. Iya, oh iya. Karena selama ini kami selalu bersinergi dengan komite sebagai mitra kerja, maka setiap permasalahan baik itu bukan saja dalam pembelajaran, baik itu permasalahan dari sisi sarana prasarana, perkembangan tenaga kependidikan dan kesiswaan juga, selalu kita mendapat bantuan, masukan, dukungan dari komite, Sekolah, Pak. dan ini bagi saya merupakan hal yang sangat membantu untuk perkembangan sekolah ini tentunya. Luar biasa, Pak. Berarti Bapak mampu membangun mitra dengan komite sekolah, Pak ya. Karena kalau kita lihat banyakkan sekolah itu agak kesulitan membangun Ya, mitra dengan perwakilan orang tua tepatnya ya, karena alhamdulillah. berbagai masalah yang harus dihadapi ketika mitra itu harus terbangun. Ya, benar-benar. Iya, Pak. Oke, saya salut Pak untuk kepemimpinan Bapak. Dan yang terakhir, pertanyaan yang terakhir dari saya Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa kira-kira yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan dilema etika, Pak? Terima kasih. Memang eh, dalam menyelesaikan permasalahan yang sifatnya dilema etika seperti ini, kita harus butuh sikap yang harus tepat yang kita ambil. Iya. Dan bagi saya mungkin pembelajaran yang selama ini saya dapatkan dalam penyelesaian kasus, bagaimana kita harus bersikap adil terhadap putusan. Kita memutuskan menentukan satu kebijakan dan memutuskan satu permasalahan. Karena saya berpikir dengan keadilan seperti itu, tentunya tidak akan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dari keputusan yang saya akan ambil nantinya. Iya, Masya Allah Pak. Semakin kesini semakin menarik Pak sebetulnya. Tapi dengan keterbatasan waktu mungkin Pak ya yang tadi itu adalah pertanyaan terakhir dari saya. Oh Insya ya, Allah sukses terus Pak ya. Jadi pimpinan yang terbaik insya untuk Allah. dan alhamdulillah wawancara kita hari ini sudah selesai. Alhamdulillah Alhamdulillah. juga Bapak sudah menjawab semua pertanyaan dari saya dengan sangat baik. Saya salut untuk semuanya dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk waktunya Pak. Ya, terima kasih. Saya akhiri Pak ya. Ya, Terima kasih. makasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk pada refleksi. Yang pertama, hal-hal menarik yang muncul dari wawancara. Jadi dari wawancara yang sudah saya lakukan bersama 2 orang kepala sekolah, dan saya dapatkan ada hal-hal menarik yaitu untuk pengambilan keputusan. Kedua kepala sekolah yang saya wawancarai sama-sama mengedepankan komunikasi yang membangun mulai dari tahapan identifikasi, pengujian efektivitas, sampai dengan pengambilan keputusan. Yang kedua, persamaan dan perbedaan. Secara umum, kedua Kepsek yang diwawancarai memiliki wawasan yang sama tentang pengambilan keputusan yang berpihak pada murid. Yang berbeda adalah karena Kepsek SMP Negeri 1 Gorontalo baru beberapa minggu diangkat menjadi PLT Kepala Sekolah, jadi beliau masih fokus pada proses memahami tentang apa dan bagaimana prinsip-prinsip dilema etika, sedangkan untuk Kepala Sekolah SDN 10, karena beliau sudah beberapa tahun menjabat sebagai Kepala Sekolah, maka dari segi pengalaman beliau sudah cukup matang sehingga beliau memiliki banyak strategi yang efektif yang sudah beliau terapkan setiap kali menghadapi permasalahan di sekolah selama ini. Refleksi yang ketiga, yang pertama rencana pengambilan keputusan ke depan.
Jadi rencana yang didapatkan untuk kedua Kepsek yang sudah diwawancarai. Yang pertama, kedua kepala sekolah akan menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang kedua, menganalisa secara runtut setiap permasalahan untuk opsi dan kesimpulan pengambilan keputusan yang tepat. Selanjutnya, pengujian efektivitas pengambilan keputusan yang dilakukan. Yang pertama yaitu pengujian benar lawan benar untuk pengambilan keputusan yang tidak merugikan pihak-pihak tertentu. Kemudian, uji legal, uji regulasi, dan uji intuisi untuk memastikan bahwa permasalahan yang dihadapi benar-benar merupakan dilema etika. Selanjutnya, refleksi yang keempat atau refleksi yang terakhir, bagaimana penerapan pengambilan keputusan dilema etika bagi saya pribadi. Jadi jika saya menghadapi dilema etika, langkah pengambilan keputusan yang akan saya terapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi masalah yang terjadi dan mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Kemudian yang kedua, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pihak terkait. Ketiga, melakukan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Demikianlah tugas demonstrasi kontekstual saya untuk modul 31. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan.